Halo, selamat datang kembali teman-teman investor dan trader. Eh, Kembali lagi ke channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya akan coba mendiskusikan mengenai properti sektor. Manakah yang paling bakal gacor, residensial atau industrial? Ya, mari kita mulai teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau info mengenai video saya IISG GCI Second Half Badai Sudah Berlalu yang rilis 29 Juni. Saat itu saya mengestimasi bahwa bullish itu akan terjadi di bulan Agustus tahun 2022. Pada saat saya rilis videonya, berarti di sekitar di tanggal ini, ternyata IISG masih jatuh ya teman-teman. Masih jatuh. Seharusnya momen ini dimanfaatkan oleh teman-teman untuk melakukan bottom fishing karena seperti kita ketahui sekarang IHSG semenjak Juli pertengahan sampai dengan Agustus ini masih melakukan rally-nya ya teman-teman. Jadi video saya di bulan Juni mengenai IHSG badai sudah berlalu sebenarnya memberikan hint untuk teman-teman untuk bisa melakukan bottom fishing. Dan pendekatan saya, teman-teman bisa lihat di dalam videonya, adalah bukan pendekatan teknikal. Seperti itu, teman-teman. Nah, mari kita langsung masuk ke topiknya. Properti sektor. Ya, properti sektor itu sebenarnya dibagi tiga kalau menurut saya. Ada residensial, ada industrial, dan ada properti yang recurring revenue. Nah, kita harus memahami ya, makanya kenapa di beberapa video saya itu saya sering share mengenai makro analisa saya share lagi. Jadi tujuannya biar teman-teman tuh juga terbiasa untuk melihat ekonomi makro itu seperti apa dan bagaimana impact-nya. Berikut saya petakan rentannya masing-masing subsektor dari properti properti sektor. Kalau residensial, mereka itu sangat rentan dengan inflasi, PDB, dan melemah atau menguatnya nilai tukar rupiah. Kemudian kalau dari sektor industri, mereka lebih terpakunya dengan GDP atau PDB, melemah atau menguatnya mata uang rupiah, dan yang terpenting adalah kebijakan pemerintah. Kemudian untuk yang property recurring revenue, dia lebih rentan terhadap PDB. Jadi maksudnya adalah kalau yang recurring revenue, kalau PDB-nya jatuh, itu biasanya mal-mal akan sepi. Seperti itu teman-teman. Kalau yang residensial, bila inflasi naik tinggi, biasanya menyebabkan daya beli itu turun. Meskipun kita lihat PDB Indonesia masih naik dan rupiah stabil. Sedangkan di properti sektor industrial, yang paling penting juga adalah government policies. Nah, oke. Berikutnya kita akan langsung masuk ke properti sektornya. Ya, ini adalah property view dari saya. Teman-teman bisa lihat, saya review ini di tanggal 23 April. Jadi sebenarnya waktu itu ada perdebatan, teman-teman. Karena sepertinya banyak yang ingin mengulangi seperti masa lalu, di mana setelah booming komoditas, maka yang berikutnya adalah booming properti. Nah, di dalam WhatsApp group ini kita berdiskusi bahwa mana sih yang akan lebih oke. Saya sebenarnya tidak terlalu overweight terhadap properti karena tadi kriteria yang tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa inflasi yang naik itu sebenarnya menurunkan daya beli masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Jadi, saya lebih melihat properti industrial, ya, seperti ini nih yang saya share ke teman-teman. Properti industrial yang akan perform di tahun ini. Hal tersebut sebenarnya saya melihat dari kebijakan pemerintah yang pemerintah lakukan mulai dari tahun 2020, 2021, dan juga tahun 2022 ini.
ya. Seperti teman-teman lihat ya, Jokowi dan para menterinya setiap pulang ke luar negeri mereka membawa dana investasi atau komitmen dari pihak asing. Adanya keinginan membangun baterai elektronik vehicle EV di Indonesia. Nah, itu semua adalah yang saya lihat akan mendukung sektor properti di sektor industrial. Oleh karena itu, saya melihatnya adalah properti industrial yang memang lebih seksi untuk tahun 2022 ini. Dan yang terpenting ini, kalau saya sebenarnya lebih ingin mengukur deltanya ya. Delta itu perubahannya, teman-teman. Dari bottom sampai peak-nya, mana sih yang akan lebih oke? Properti residensial kah? Properti industrial kah? Atau properti recurring? Nah, kalau teman-teman bertanya, saya sih nomor satu akan menaruh view saya di properti industrial. Nomor duanya ada di properti recurring revenue atau pendapatan berulang, yang seperti properti yang punya mall. Baru ketiga adalah di properti residensial. Ya, ini saya share screenshotnya saya, ya. Di mana jadi saya yakin bahwa properti industrial delta perubahan dari bottomnya akan mengalahkan properti residensial. Nah, pasti teman-teman sebelum melihat screenshot ini pasti akan ada yang berkata, wah, kok saya bahas propertinya telat? Sebenarnya saya tuh bahas propertinya itu tidak telat, tetapi videonya yang telat, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui ya, ini pembahasannya di 23 April dan videonya baru bisa rilis di bulan Agustus ini, ya. Dan ini ada WhatsApp grup saya dengan beberapa teman, ada orang-orang perbankan dan ada juga beberapa nasabah dan teman-teman saya. Ada pertanyaan, kok view-nya bisa begitu? Padahal laporan keuangannya belum rilis. Ya ini makanya saya melihat banyak fenomena di YouTube sekarang pada berlomba-lomba mencoba menghitung harga wajar. Ada yang pakai relative valuation atau valuasi historical, ada yang pakai setiap laporan keuangan keluar dia menghitung valuasinya. Ya nggak apa-apa, itu cara itu bagus. Tetapi saya cuma mau share ke teman-teman. Saya sendiri sebenarnya orang fundamental. Tetapi kan tidak semuanya harus bisa kita cover, ya teman-teman. Jadi saya cenderung untuk melihat makro trennya, tren makronya. Seperti itu. Kalau teman-teman nanya, buktinya seperti apa? Buktinya adalah di tahun 2020, mungkin orang-orang pada takut masuk coal dan nikel, saya masuk di coal dan nikel, teman-teman. Saya masuk di Antam itu di 600 dan Indika Energi itu saya masuk di 470 kalau nggak salah. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, waktu itu semua orang masih takut karena kenapa? Saat itu kan oil bahkan sempat minus ya harganya ya. Nah, jadi tetapi saya melihat tren makronya adalah komoditas akan booming. Nah, begitu juga dengan di bulan April ini, saya tidak pakai analisa laporan keuangan. Saya hanya melihat dari tren makronya. Gampang aja, kita tinggal baca-baca berita apa yang pemerintah lakukan, dan biasanya nih, ini saya share dengan teman-teman, transmisi kebijakan itu bisa berjalan antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi kenapa tren industrial ini booming dan nanti akan kita buktikan. Kalau nggak salah teman-teman ingat ya di tahun 2020 apa tuh Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengenai ketenaga kerjaan dan mengenai pekerjaan di Indonesia ya. Saya lupa itu namanya apa, yang heboh dan heboh juga di demo. Ya, tapi saya melihat di situ adalah Pak Presiden Jokowi memberikan sebuah kebijakan yang sebenarnya memproteksi bisnis industri dan juga memproteksi kita. Pak Jokowi itu tidak membebani bisnis industri karena 50% misalnya terjadi PHK atau pemecatan, maka 50% itu akan ditanggung oleh negara dan 50% lagi oleh perusahaan. Oh ya, namanya Omnibus Law ya. Jadi saya ingat itu kebijakannya adalah Omnibus Law yang dikeluarkan pada masa pandemi di pertengahan 2020. Lihat transmisinya ya.
transmisinya bisa dihitung ini 1,5 tahun baru properti industrial ini bergerak. Memang di tahun 2020 itu properti industrial naik, tapi itu lebih ke arah hype. Jadi begitu kebijakan keluar, biasanya memang barang naik, gitu. Tetapi fundamentalnya belum mendukung, teman-teman. Oleh karena itu kan kemarin teman-teman lihat di tahun 2021 propertinya digebukin semua, terutama di sektor industrial. Karena laporan keuangannya itu belum mendukung kenaikan harganya. Oke? Nah, jadi saya sebenarnya kalau teman-teman lihat, saya hanya mereview laporan keuangan itu di kuartal 1 atau di kuartal 2, ya. Terus kemudian saya proyeksikan saja ke depan. Bagaimana? Dan saya tinggal mengawal laporan keuangan kuartalnya seperti apa. Jadi nggak setiap semester setiap kuartal saya hitung ulang. Enggak seperti itu, teman-teman. Karena ya proyeksi kita harus bisa tepat, di mana saya sudah berani untuk memproyeksikan semenjak laporan keuangan kuartal pertama, dan biasanya saya gabung dengan tren makro. Oleh karena itu kalau teman-teman membaca atau nonton video saya biasanya lebih memakai intrinsic valuasi, yaitu valuasi ke depan atau forward valuation. Jadi bukan melakukan valuasi berdasarkan laporan keuangan yang sudah muncul. Ya, itu telat. Kalau di mata saya, di view saya, itu telat kalau melakukan valuasi seperti itu. Ya, ya teman-teman bisa lihat bagaimana saya call Bukalapak. Saya call Bukalapak untuk buy di saat belum ada yang ngelakuin buy. Terus kemudian di WhatsApp ini saya kebetulan tepat lagi berkata bahwa properti industrial yang akan naik dan bukan properti residensial. Ya, itu karena ya saya mencoba menggabungkan antara mikroanalisis dan makroanalisis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya share sama teman-teman, laporan keuangan itu bagi saya nomor 2. Karena kalau kita sudah dapat menemukan tren makronya, maka laporan keuangan itu akan menyusul. Ya, teman-teman tahu kan, kalau teman-teman hitung Indika Energi tahun lalu itu tahun 2020 masih rugi loh. Bagaimana kita bisa invest di sesuatu yang rugi? Nah, coba teman-teman ngecek Indika Energi. Masih rugi di tahun 2020. Bahkan di tahun 2021 pertengahan juga mereka ada rugi. Nah, tapi kalau kita ngelihat tren makro, nanti laporan keuangan itu hasilnya pasti akan menyusul. Oke? Oke, ini sedikit view properti saya. View-nya tidak telat, hanya pembahasannya telat. Seperti itu. Oke, kita masuk. Apa aja sih properti industrial? Saya hanya bisa dapat memetakan 4 ya. SSIA, BES, DMAS, dan LPCK. Ada yang lain-lain teman-teman? Mungkin teman-teman bisa nambahkan. Monggo nanti ditambahkan di kolom komentar. Kita langsung jump into result. Ya, untuk residensial, BSDE dia year on year-nya turun 31% minus. Ciputra untuk laporan keuangan 3 bulanannya mereka naik 72,84%. Nah, ini yang tricky nih. Mungkin teman-teman ntar sedikit memahami. Sebenarnya Sumarekon ini untuk 3 bulannya itu gain-nya gede sekali kalau teman-teman ngelihat hanya di bottom line, hanya di year on year-nya. Ya, tapi teman-teman saya ajak untuk sedikit melihat ke atas, yaitu melihat operating profit-nya. Maka dari itu saya kasih bintang di sini. Operating profit-nya tidak sebesar ini, teman-teman. Bahkan kalau nggak salah saya cuma melihat nilai angkanya hanya 100%. Jadi kalau operating profit-nya 100% keuntungannya, kenapa di bottom line, di net profit, dia bisa menjadi 367%? Nah, silakan teman-teman coba bongkar sendiri laporan keuangannya Sumarekon. Ya, ini saya kasih 3M. 3M ini adalah perhitungannya memakai kuartal pertama. Lalu kita lihat properti industrial. BES itu melakukan turnaround, jadi dari rugi dia sekarang menghasilkan keuntungan 275%, DMAS menghasilkan keuntungan 156%, dan SSIA pun melakukan turnaround, ya memang cuannya masih tipis, hanya sebesar 108%, teman-teman. Kalau teman-teman lihat,
bahwa mereka ini di industrial ini adalah mengalahkan residensial. Kenapa residensial saya cuma ambil 3? Karena BSDE, Ciputra, dan Summarecon menurut saya adalah market cap besar yang ada di sektor properti. Kalau teman-teman ngecek, kalau teman-teman melihat LPKR, Lipo Karawaci, saya lebih melihat Lipo Karawaci itu sudah menjadi konglomerat, perusahaan konglomerat ya. Konglomerat itu pengertiannya adalah mereka mempunyai bisnis yang banyak. Karena di bawah Lipo Karawaci ada rumah sakit, ada mall, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi mari kita fokus di properti industrial, di BES, Dimas, dan SSIA. Di sini saya tidak akan membahas laporan keuangannya karena teman-teman juga sudah melihat sendiri hasil laporan keuangannya mereka ya. Nah, yang saya akan bahas adalah bagaimana view ke depannya. Oke, saya sudah perhatikan, saya sudah lihat ini adalah BES dalam Elliott Wave ya, teman-teman. Saya melihat ini BES membentuk ini wave 1, kemudian ini wave 2. Dan saya melihat ini wave 3-nya Elliott Wave nih, teman-teman, yang sekarang sedang terjadi. Target Elliott Wave 3-nya itu ada 2. Yang paling minimal ada di 1155 ya, teman-teman. Ini saya kasih. Nih, 1155 ini yang paling minimal. Saya ngelihat ini yang mediumnya nih, 166. Ya. Yang mediumnya ini 166. Mungkin bisa ditembus ke 166, ke atas 166. Kemudian nanti BES akan melakukan wave 4 koreksinya masuk ke level bisa 146 atau di level 141. Ini wave 4 koreksinya, teman-teman. Ya. Saya belum memetakan wave 5-nya karena masih belum kelihatan peak-nya wave 3 itu ada di mana. Tetapi yang jelas sesudah wave 3 ada koreksi ke wave 4, lalu BES akan terus naik. Ya mungkin bisa sedikit nembus sampai 180 atau sampai dengan 200 ya, teman-teman. Seperti itu gambarannya. Itu kalau BES. Sekarang kita lihat Dimas. Nah, ini opportunity ini ada di Dimas, teman-teman. Ya. Saya mulai dari tren penurunannya. Ini saya melihat ini wave 1, ini wave 2, kemudian ini wave 3, dan ini adalah wave 4 naiknya, A, B, C. Ya, seharusnya ini saya petain lagi nih, ada 5 gelombang ke bawah. Cuman nggak apa-apa, saya yakin bahwa ini adalah wave 5 bottom-nya, teman-teman. Menarik ya. Ini masih saya estimasi wave 5 bottom-nya. Kenapa saya saat ini masih belum firm ini wave 5 bottom-nya? Karena ya harusnya saya menghitung soalnya wave turunnya ini. Cuma nggak apa-apa. Karena saya melihat laporan keuangannya sudah bagus. Jadi ada kemungkinan DMAS ini sudah mulai memasuki wave satunya, teman-teman. Ya. Tapi apakah confirm ini wave 1 dan tidak akan lanjut terus? Saya merasa ini confirm, ya. Tetapi mari kita lihat parameternya. Ini saya perbesar ya, teman-teman. Ini wave 5-nya DMAS. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini masih trend line turunnya. Apa namanya? Kalau bahasa teknikalnya itu adalah resistant line. Tapi pendekatan saya bukan di situ. Pendekatan saya adalah nomor 1 adalah DMAS ini harus nyentuh dulu level ini nih, teman-teman. 174 ya. Saya melihatnya levelnya akan 174, kemudian kalau ketembus 174 dia mungkin akan masuk ke level 182. Tapi saya lebih melihat kayaknya akan masuk ke level 174. Oh, kemarin udah kena ya. Wow, iya kemarin udah kena level 174 terkena. Ya, ini nih teman-teman, level 174 garisnya yang ini nih. Nih. Ya. 174 terkena karena ini wave 1, ada kemungkinan nanti akan ada wave 2-nya turun dia. Wave 2-nya turun. Turun, bila turun wave koreksinya akan masuk di level ya mungkin terendahnya ada di 163. Seperti itu, teman-teman. Jadi wave 1, wave 2, kemudian DMAS akan terbang ke atas, menembus level 174-nya. Menarik ya, ini 174 nih kemarin begitu dia kena, dia langsung koreksi nih.
Ya kita lihat, mungkin dia akan, makanya ini skenario-nya, skenario wave satunya ada dua, ini yang pertama dan ini yang kedua. Tapi saya kelihatnya adalah wave satunya ini ya di level ini, 174 atau di level resistance line. Kena resistance line, dia akan turun ke 163 ya teman-teman, ya ini. Ya, ini 163, kemudian dia akan masuk ke dalam wave 3-nya. Nah, saya masih belum kasih gambaran wave 3 berikutnya, karena biasanya saya kalau memberikan gambaran target-target wave berikutnya itu saya melakukan elite wave dalam bentuk live. Tapi karena ini saya ambil screenshot, jadi saya kasih estimasinya terlebih dahulu kepada teman-teman. Tapi yang paling penting adalah, yang menarik adalah DMAS sudah menyelesaikan 5 wave turunnya. Jadi teman-teman paham ya, di dalam fase penurunan itu ada 5 wave, ada 5 fase penurunan. Dan sekarang fase penurunannya sudah kelar, dan dimulai dengan fase pertamanya dari DMAS. Seperti itu teman-teman. Jadi wave 1, kemudian akan ada koreksi ke wave 2. Wave 2-nya itu akan ada di level sekitar 163 supportnya. Kemudian DMAS akan terus terbang. Dengan catatan, laporan keuangan kuartal 3 dan kuartal 4-nya juga masih mendukung. Oke, kira-kira segini estimasi dari saya. Nanti saya akan bahas khusus buat video khusus mengenai kenapa saya tidak overweight ke properti residensial. Oke, teman-teman? Ya, ini saya lingkarin targetnya untuk wave 1. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan dan komen, silakan tinggalkan ke komen box. Sedikit disclaimer informasi oleh saya. Silakan teman-teman baca ya. Jadi saya tidak punya posisi pada saham properti apapun. Saya juga tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan semoga teman-teman bisa cuan dari properti industrial. Dan salam cuan, salam ide investasi, dan sampai ketemu pada video-video saya yang berikutnya.